Selamat sore, Misinda dan teman-teman. Nama saya Samuel Aditya dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya mewujudkan atau menjaga hak kewajiban warga negara. Jadi, apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah kesempatan yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, dan memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Kewajiban adalah sebuah perbuatan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Jadi, apa artinya memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara? Artinya memiliki hak sebagai warga negara adalah semua hal yang diperoleh seorang warga negara baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Artinya memiliki kewajiban sebagai warga negara adalah hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Jadi kondisi ideal seperti apa yang diharapkan antara hak dan kewajiban? Kondisi ideal yang diharapkan antara hak dan kewajiban adalah hak dan kewajiban ada keseimbangan antara keduanya. Kedua dari hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bersama oleh setiap manusia, karena keduanya saling berhubungan. Seseorang mendapat hak karena telah melaksanakan kewajibannya. Jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tetapi menuntut kepada haknya atau kebalikannya, berarti orang tersebut tidak adil. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dan dipeliharakan supaya hidup dalam masyarakat harmonis dan seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang juga harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Karena dengan melaksanakan kepentingan umum, maka orang tersebut yang melaksanakan kepentingan umum akan mendapatkan haknya sendiri. Jadi, contoh hak dan kewajiban warga negara seperti apa? Yang pertama, contoh hak warga negara ada mendapatkan perlindungan hukum, memperoleh pendidikan dasar, dan mendapatkan tempat tinggal yang layak. Terus, contoh kewajiban warga negara ada mematuhi sistem hukum dan perundang-undangan negara yang berlaku, menjaga keselamatan dan keamanan, dan menjaga kelestarian alam. Terus, seperti apa kondisi atau fakta penerapan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia? Kondisi penerapan hak dan kewajiban sekarang masih belum seimbang atau belum optimal. Masih ada banyak kasus yang menggambarkan bahwa pemberian hak warga negara dan praktik kewajiban warga negara masih belum optimal. Contohnya, kasus bahwa pemberian hak warga negara belum optimal bisa dilihatkan pada September 2020, di mana angka kemiskinan masyarakat Indonesia naik 10,19%. Karena angka kemiskinan naik, hak untuk menerima penghidupan yang layak tidak terpenuhi. Contoh kasus bahwa praktik kewajiban negara masih belum optimal bisa dilihatkan pada kasus dari 2020, di mana 14,76 juta orang telah membayar pajaknya dari total 19,01 juta orang. Hal tersebut dapat menyatakan bahwa sekitar 5 juta orang belum membayar pajaknya saat tahun itu. Terus penekanan substansi pengembangan hak dan kewajiban warga negara. Jadi substansi hak dan kewajiban warga negara dapat dibagi menjadi 5 sila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya, dan juga untuk melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Kewajiban warga negara adalah membina kerjasama antar pemeluk agama, membangun toleransi, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menempatkan hak untuk setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum dan menjamin setiap hak warga negara mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum. Kewajiban warga negara adalah memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Terus sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga menjamin hak warga negara dalam keberagaman
yang ada pada masyarakat Indonesia. Kewajiban untuk setiap warga negara adalah untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dan sila keempat atau sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat menjamin hak warga negara untuk bebas berpendapat, berorganisasi, dan ikut dalam pemilihan umum. Kewajiban untuk setiap negara adalah untuk mengutamakan musyawarah dan mufakat, tidak memaksakan kehendak, dan memberikan kepercayaan bagi wakil rakyat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Kewajiban untuk setiap warga negara adalah untuk membangun sikap gotong royong, suka bekerja keras, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Lanjut ke analisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada bidang pendidikan. Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada bidang pendidikan adalah siswa membaca buku di Denmark karena siswa tidak puas dengan nilai yang diberikan oleh gurunya pada ujian sebelumnya. Korbannya atau nama gurunya bernama Ali Fathur Rahman dibacok oleh salah satu siswanya di leher dengan bilah sabit, dan pelakunya adalah salah satu siswa Ali Fathur Rahman yang membacok dia menggunakan bilah sabit. Selanjutnya ke evaluasi penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tentang kasus yang saya tadi telah jelaskan. Penanganan yang telah berlangsung kepada pelaku, siswa yang membaca guru tersebut akan dimasukkan di penjara selama 12 tahun. Menurut saya, benar siswa harus dimasukkan penjara. Tetapi tidak sampai 12 tahun di penjara, tapi di bawah 7 tahun di penjara. Karena siswa yang membaca guru tersebut masih berumur 17 dan belum sampai umur dewasa. Dan umur dewasa di Indonesia berada di 21 tahun. Penanganan kepada korban, menurut saya korban yang terkena kecelakaan tidak perlu membayar untuk lukanya atau dibayar secara gratis. Karena korban tidak membawa lukanya kepada diri sendiri, tetapi luka-luka tersebut berasal dari kekerasan yang tiba-tiba terjadi oleh salah satu siswanya. Terima kasih Miss Indah dan teman-teman telah mendengar presentasi saya. Dan jangan lupa, kewajiban dijalankan, hak diterima.